Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Lia, Hadir. Duita, Hadir, Bu. Gita, Hadir, Bu. Edo. Dia sakit, Bu. Suratnya udah di ini meja. Oh iya sakit ya. Ya. Baiklah, ini pertemuan pertama kita ya. Pertemuan pertama kita ini membahas tentang jaringan tumbuhan. Ada yang tahu pengertian jaringan tumbuhan? Saya, Bu. Oh iya, Lia. Sekumpulan sel tumbuhan. Oh iya, benar. Jaringan tumbuhan itu adalah sekumpulan sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Nah, di sana ada, di buku kalian ada gambar. Silakan kalian amati terlebih dahulu sekitar 10 menit. Nanti Ibu menjelaskannya. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Jadi, jaringan tumbuhan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem itu adalah jaringan tanaman yang memungkinkan tanaman untuk tumbuh. Bisa kalian lihat di buku kalian gambarnya. Nah, ciri-ciri dari jaringan meristem ini adalah jaringan meristem berada pada bagian tumbuhan yang masih muda seperti pada ujung-ujung akar dan batang. Bisa kita lihat dari gambar yang di sana, jaringan meristem itu adalah yang paling ujung, yang ujung yang mudanya ya. Nah, terus jaringan meristem tersusun dari sel-sel muda yang terbentuk sama kecil dan bulat. Yang ketiga, selnya memiliki sitoplasma yang padat dan sedikit. Vakuola kecil dan plastida yang belum matang. Keempat, sel-sel penyusun jaringan meristem padat dan tidak memiliki banyak ruang di antaranya. Selanjutnya, fungsi jaringan meristem. Fungsi jaringan meristem ini adalah dalam pertumbuhan tanaman seperti membentuk akar, batang, cabang, dan daun. Jaringan meristem ini juga dapat memperpanjang dan memperlebar batang serta memperpanjang dan memperkuat akar. Selanjutnya itu bagian-bagian meristem. Yang pertama itu ada protedrem, adalah jaringan yang akan menjadi epidermis, berfungsi untuk membentuk epidermis, dan prokambium. Yang kedua yaitu prokambium, merupakan bagian yang akan membentuk jaringan ikat, pembuluh primer, dan kambium. Nah, di sini kambium, jaringan ikat dan kambium ini berfungsi untuk membentuk jaringan ikat, pembuluh primer yaitu xilem primer dan phloem primer. Yang ketiga, meristem dasar, merupakan bagian yang akan membentuk jaringan dasar atau parenkim tumbuhan, yaitu berfungsi untuk membentuk jaringan parenkim tumbuhan. Ya baiklah, selanjutnya yaitu struktur jaringan meristem. Yang pertama, meristem primer berfungsi dalam pembentukan epidermis, korteks, mesofil, dan jaringan tumbuhan. Yang kedua, meristem sekunder adalah jaringan dewasa yang memulai pertumbuhan kembali dan berubah menjadi jaringan meristem. Paham, Lia? Kamu seperti mengantuk. Lia, apa yang Ibu jelaskan barusan? Aku pulau, Bapak cerita. Makanya Lia, kalau Ibu lagi menjelaskan, jangan ribut sama Wita, jangan ngobrol,
Pokoknya perhatikan aja ya. Ya, Bu. Baiklah, selanjutnya itu jaringan dewasa atau permanen. Nah, jaringan dewasa ini adalah jaringan tumbuhan yang sudah seleksi mengalami pertumbuhan. Jaringan dewasa ini tersusun dari 1. Jaringan pelindung, 2. Jaringan parenkim, 3. Jaringan penguat, 4. Jaringan pengangkut. Nah, selanjutnya jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini adalah jaringan yang melindungi bagian dalam tumbuhan dari lingkungan luar. Jaringan pelindung ini seperti bagian kulit. Nah, jaringan pelindung ini tersusun atas jaringan yang pertama itu jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini adalah jaringan yang menyelimuti seluruh bagian tumbuhan atau dapat dikatakan sebagai kulit luar tumbuhan. Kalian seperti kulit luar tumbuhan, tahu kan? Nah, yang kedua itu adalah jaringan gabus. Adalah jaringan yang terbentuk apabila jaringan epidermis rusak. Jika jaringan epidermis rusak, jaringan gabus akan segera terbentuk untuk menutupi dan melindungi bagian dalam dari tumbuhan. Nah, jadi jika kulit luarnya tumbuhan rusak, jaringan gabus ini akan segera menggantikan jaringan epidermis supaya tidak rusak. Nah, selanjutnya itu adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar pembentuk tumbuhan. Nah, di sana bisa kalian lihat di gambar. Di sana ada dinding primer, lamela tengah, plasmadomata, dan lumen. Kalian perhatikan gambar bisa di buku kalian. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu jaringan penguat. Jaringan penguat ini adalah jaringan yang berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan. Jaringan penguat ini terdiri dari berbagai jaringan kolenkim dan sklerenkim. Yang pertama yaitu jaringan kolenkim. Jaringan ini adalah jaringan penguat tumbuhan yang ada sebelum terbentuknya jaringan kayu atau saat sel-sel masih aktif membelah. Kolenkim tersusun atas sel-sel panjang yang berdinding tebal. Nah, yang kedua itu adalah jaringan sklerenkim. Adalah jaringan penguat tumbuhan yang terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah berhenti, yaitu berarti tumbuhan yang sudah berhenti berkembang. Di sana ada jaringan sklerenkim. Nah, jaringan sklerenkim ini adalah tersusun atas sel-sel mati berdinding tebal yang terbentuk dari ligin atau sel kayu. Nah, di sana bisa kalian lihat perbedaan dari sel kolenkim dan sklerenkim. Selanjutnya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi sebagai sistem transportasi mineral, air, dan hasil fotosintesis. Nah, transport ini memiliki 2 jalur, yaitu 1. Melewati silem, adalah pembuluh yang berfungsi untuk mengantar air dan mineral yang diserap dari akar naik ke daun dan bagian tumbuhan lainnya. Yang kedua, floem, adalah pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, di sana bisa kalian lihat jaringan pengangkut. Di sana ada silem, floem, bentuk silem bagaimana dan bentuk floem bagaimana. Selanjutnya yaitu struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga, yang masing-masing tersusun dari jaringan-jaringan tumbuhan. Yang pertama, akar. Dua sistem perakaran yaitu perakaran tunggal yang terdiri dari akar utama dan akar cabang, dan perakaran serabut yang tidak memiliki akar utama. Sistem perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan sistem perakaran serabut terdapat pada monokotil. Lia, coba sebutkan contoh akar serabut. Tanaman akar serabut itu adalah tanaman yang bijinya berkeping satu, Bu. Seperti tebu, jagung, dan kelapa. Ya betul. Wita, sebutkan contoh akar tunggang. Pohon mangga, Bu. Kita contoh akar tunggang. Pohon belimbing, Bu. Ya betul.
yang perbedaan akar tunggal sama akar bimbing. Baiklah, selanjutnya yaitu batang. Batang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan, menghubungkan akar, daun, dan tempat penyimpanan cadangan makanan, serta tempat keluar masuk udara dalam tubuh tumbuhan. Bisa kalian lihat di buku kalian gambar batang. Di sana ada gambar batang. Baiklah, selanjutnya yaitu daun. Umumnya daun berwarna hijau dan pipi. Bentuk daun ada banyak. Yang pertama itu ada bulat, panjang, lancip, seperti hati, dan duri. Pada lembar daun ada tulang-tulang daun. Tulang daun pada monokotil berbentuk melengkung sejajar, sedangkan pada dikotil berbentuk menyirip dan menjari. Di gambar di buku kalian ada gambar, silakan kalian lihat. Yang bagian atas itu epidermis atas, yang bulat-bulat itu adalah kloroplas. Terus selanjutnya yang di sana ada parenkim basmi. Yang ketiga ada parenkim spons, jaringan pengangkut. Yang tidak ada isinya itu adalah rongga udara. Terus yang tidak menyambung itu adalah stoma, dan yang paling bawah itu epidermis bawah ya. Selanjutnya itu bunga. Nah, bunga merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Nah, kalian lihat di sana gambar bunga. Di sana ada mahkota bunga, kepala sari bunga, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, kelopak, dan dasar bunga. Bisa kalian amati gambarnya di sana. Dari materi kita hari ini adalah tumbuhan tersusun atas banyak sel. Sel-sel itu pada tempat tertentu membentuk jaringan. Nah, jaringan adalah sekompleks sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel membentuk suatu kesatuan. Seiring tahap pengembangan, jaringan penyusun tubuh tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, baiklah, buka buku kalian halaman 23. Di sana ada tugas. Silakan kalian kerjakan tugas tersebut dan kita bahas pada pertemuan minggu kedua ya. Baiklah, Ibu rasa cukup pelajaran kita hari ini. Ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.